Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah kalian lihat sendiri videonya. Rame banget kan? Soal deretan tiang listrik di Makassar yang roboh beruntun itu. Kejadiannya tanggal 20 November 2025. Nah, sumber kita ini laporan berita awal yang menangkap momen-momen pertama pas kejadian. Jadi mari kita bedah bersama. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik video viral yang, ya ampun, kayak domino itu? Oke, kita mulai dari detailnya dulu. Lokasinya itu di Jalan Tanjung Bunga, dekat pintu masuk Pantai Akarena di Makassar. Jadi, ada satu tiang yang patah, terus yang satu ini narik tiang-tiang lain di sebelahnya. Kena mobil, kena motor yang lagi lewat. Dan tentu saja ada yang rekam, dan langsung menyebar kemana-mana. Yang paling kelihatan jelas yaitu efek berantainya. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Tepat. Dan efek berantai ini kuncinya. Ini bukan sekedar, tiangnya sudah tua terus roboh. Bukan sesederhana itu. Ini lebih kayak kalau kita narik satu benang dari baju rajutan kan, tiba-tiba semua ikut terurai. Infrastruktur kita tuh seringkali saling terhubung erat kayak gitu. Jadi kegagalan di satu titik bisa merembet kemana-mana. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Di tengah semua kekacauan itu, informasinya simpang siur. Laporan awal dari media, saya baca dari tribuntimur.com, itu menyebutkan ada 10 tiang listrik yang roboh. 10. Tapi beberapa saat kemudian, ada konfirmasi resmi dari manajer PLN, katanya jumlahnya cuma 7 tiang. 7. Beda 3 tiang itu kan lumayan jauh ya? Ini pelajaran bagus sekali soal bagaimana sebuah berita itu terbentuk. Angka 10 tiang itu ibaratnya informasi mentah. Mungkin dari saksi mata di lokasi yang panik atau ngitungnya dari jauh kan. Jadi ya perkiraan kasar aja. Sementara angka 7 dari PLN itu, nah itu data yang sudah diverifikasi. Mereka sudah cek langsung ke lapangan. Ini contoh nyata evolusi berita. Dari desas-desus jadi fakta. Oke, jadi ada misinformasi di awal. Sambil nunggu data pasti, situasi di lokasi kan pasti kacau banget. Apa yang kita tahu soal respons di lapangan? Laporannya bilang Polantas Makassar sudah ada di lokasi, ngatur lalu lintas. PLN juga katanya langsung kirim 3 tim teknis. Terus ada detail teknis nih, katanya tiap tiang tegangannya 20 VA. Apa artinya itu buat kita orang awam? Nah, 20 VA itu penting. Artinya ini tiang distribusi tegangan menengah, bukan tiang transmisi raksasa yang tegangannya super tinggi itu loh. Bahayanya lebih ke risiko kesetrum kalau ada yang dekat dan ya kekacauan fisik karena tiangnya roboh. Respons cepat dari polisi dan PLN ini menunjukkan kalau prosedur daruratnya berjalan. Prioritas pertama itu selalu keselamatan publik. Polisi amankan area dulu, baru setelah itu tim teknis PLN bisa masuk untuk melakukan perbaikan. Berarti ini bisa dibilang skenario yang cukup baik ya, karena lokasinya di kota besar seperti Makassar. Responsnya cepat. Tapi apa penanganan seperti ini bakal sama efektifnya kalau katakanlah kejadiannya di daerah yang lebih terpencil? Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya kemungkinan besar tidak secepat ini. Ketersediaan tim teknis, kecepatan polisi datang ke lokasi, itu semua bisa dibilang kemewahan perkotaan. Kalau di daerah yang lebih jauh, waktu responsnya bisa jauh lebih lama. Dan dampaknya, seperti listrik padam, bisa berhari-hari. Jadi, insiden ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan kapabilitas respons darurat juga. Jadi dari satu video viral, kita bisa lihat gambaran yang jauh lebih besar ya. Ini bukan cuma soal tiang roboh, tapi ini studi kasus mini tentang 1. Kegagalan infrastruktur yang berantai. 2. Soal gimana berita menyebar super cepat lewat media sosial. Dan 3. Pentingnya membedakan laporan awal yang masih mentah dengan informasi yang sudah terverifikasi. Tepat sekali. Dan dari semua itu mungkin ada satu pemikiran penutup buat kita semua. Insiden ini kan membuat kita berpikir ya, seberapa sering sih kita menerima informasi awal dari sebuah kejadian, entah itu video atau pesan singkat, dan langsung menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Kejadian seperti ini seharusnya jadi pengingat. Mengingatkan kita untuk selalu menunggu konfirmasi resmi sebelum kita ikut membentuk opini atau bahkan menyebarkan informasinya lebih jauh lagi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.